Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam bertuah. Nah, teman-teman, sekarang kita ngobrol santai lagi. Kita ngobrol budaya, kita ngobrol cita-cita, Ya. kita ngobrol harapan. Betul. Sebagai generasi muda yang meneruskan ini sejarah budaya sebagai identitas diri, toh. Iya. Sekarang saya ditemani dua ini Pak Ketua. Jadi satu dari Ketua TWM, bentar dia perkenalkan dirinya sendiri. Yang satu dari Ketua Umum Amba, Pak Sultra. Teman-teman kalau Amba itu sudah tahu, teman-teman di Ormas juga, di Polaka itu sudah tahu TWM siapa. Jadi Pak Ketua, ini kita ngobrol santai. Ya, siap. Ini kan ada kita punya event kita lagi laksanakan. Ya. Jadi mungkin pertanyaan saya, ini acara kan Formakom yang disupport oleh Kopuska, kegiatan bersama di dalam rangka HUT Sulawesi Tenggara ke-61. Ceritakan ke teman-teman, Formakom itu apa? Singkat saja. Baik, terima kasih Pak Riki dari Kopuska. Ada Pak Stanley, rekan saya ya. Jadi gini Pak, Formakom ini merupakan gabungan yang disingkat dengan Forum Masyarakat Adat Konawe dan Mekonga. Iya. Itu arti daripada Formakom ini tergabung ada 8 ormas di dalamnya ya Pak Riki. Salah satunya itu ada Tamalaki Wono Mekonga yang diketuai oleh saya sendiri. Ada ya, nama saya Perianto Kasal, selaku Ketua Umum Tamalaki Wono Mekonga. Sorry, saya belum perkenalkan tadi ya. Ya, di sini salah satunya adalah TWM ya, Tamalaki Wono Mekonga. Ketua saya sendiri ada Amba Sultra yang diketuai oleh Pak Stanley, Ya. Stanley Diover ya. Ada Tamalaki Tamalaki Wuta Wonua Konawe yang diketuai oleh ada Asrik Manasuru, ada Panglima Kapita Tamalaki yang diketuai oleh Irfan Kongguasa, ada Ana Wonua Sangia yang diketuai oleh Hamjan, ada Tamalaki Wuta Sangia yang diketuai oleh Deni Lapasisi, ada Tamalaki Rire. Bokeo Mekonga yang diketuai oleh Kusnadi, ada Bokeo Rire yang diketuai oleh Pak Hartono. Yaitu jadi kita ada 8. Nah, ya. Jadi Saat ini 8. ya, Ada kemungkinan dia bertambah? bisa saja bertambah. Nah, ini ada beberapa teman yang melihat kegiatan kita ini di Formakom. Artinya betul-betul kita mengangkat budaya ya. Iya. Kita mengangkat budaya. Jadi teman-teman mulai melirik bahwa Formakom ini benar-benar ya berjalan pada rananya, Ya. pada tupoksinya sebagai seorang Tamalaki yang seperti yang bagaimana. Ya, itu. Seperti itu Pak Riki. Oke abangku. Jadi itu sedikit gambaran Formakom itu apa, dan organisasi yang bergabung di dalamnya. Terus mungkin saya ke Pak Ketua Stanley. Ya. Tolong gambarkan sedikit. Kita kasih tahu teman-teman semua alasan. Iya. Lebih tepatnya visi misi. Ya, kan ini banyak aliansi. Iya. Kita punya harapan, kita punya tujuan. Ya, kita bentuk juga ini sampai kita bekerja sama sejauh ini. Ya. Alhamdulillah, kalau yang menurut saya itu lancar, sukses. Visi misinya perkenalkan biar teman-teman tahu, terbuka mindsetnya, pikirannya, apa itu Formakom, Iya. dan apa harapannya. Siap. Oke. Ada mic-nya, Oh, Pak. ada mic. Siap. Ya. Ya, jadi kalau untuk Formakom secara garis besar itu 8 ormas dengan gagasan yang sama. Iya. Jadi kita bisa terkumpul dalam satu wadah karena kita minimal punya gagasan yang sama, punya mimpi yang sama. Karena saya selalu sharing dengan ketua-ketua yang ada di dalam bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang melihat value dalam budaya Tolaki itu sendiri. Jadi value itu maksudnya nilai-nilainya ya. Betul. Jadi kita ternyata diwariskan oleh para leluhur itu adalah nilai-nilai budaya. Tamalaki adalah nilai budaya yang mahal karena warisan intelektual gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita menggali lagi lebih dalam. Makanya yang Formakom ini kita punya mimpi besar yang bersama, yang mana kita pemuda-pemuda Tolaki bisa unjuk gigi minimal di kancah Sulawesi. Kita menjadi bagian dari Jongjong Celebes yang hadir dengan budayanya.
kita tunjukkan kita punya wajah Sulawesi Tenggara Bumi Anoa dengan kultur budaya kita, dengan mapping-mapping yang sudah kita kerjakan. Jadi mappingnya kita akan besarkan ini di minimal di Konawe Mekonga. Visi misi kita memperkenalkan Saranotolaki, memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Karena kita terkadang melupakan bahwa hak-hak masyarakat adat itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar yang harus kita jaga. Tinggal kita bagaimana mengembangkan itu bisa kita dilihat oleh minimal Indonesia Timur dulu. Kita mapping Indonesia Timur, kita ditahu. Makanya kita punya nama yayasan adalah Formakom Indonesia. Mimpinya adalah go nasional. Mimpi kita Formakom akan go nasional. Nah, jadi kurang lebih seperti itu visi misinya. Karena kalau secara perspektif budaya, kita murni dalam budayawan. Makanya sekarang kita dengan framing-framing Tamalaki di ranah sosial, Formakom coba tampil dengan menjelaskan kepada masyarakat untuk bisa memilih dan memilah-milah mana yang the real of Tamalaki, kurang lebih seperti itu. Ini menarik ini. Ya. Jadi mungkin pertanyaan berkembang ini. Tadi kan ini terdiri dari 8. 7 Tamalaki, 7 Tamalaki. 1 Ambas Ultra. Ambas Ultra itu angkatan bumi muda, Bumi Anoa. Itu 4 pilar. 4 pilar. Menarik ini. Iya, Jadi iya. kita kenapa bisa bergabung di sini? Maksudnya apakah tidak membatasi bahwa yang penting visi misi sama, tujuan sama atau bagaimana? Oh iya. Jadi Amba adalah 4 pilar yang salah satu pilar utama adalah Tolaki. Iya. Yang adalah basic utama tempatnya Tamalaki kan. Nah, jadi sebenarnya gagasan utama kita internal 4 pilar itu adalah Ambas Ultra adalah zaman sekarang kan sudah zamannya kolaborasi. Iya. Jadi bagaimana minimal kita di Bumi Anoa ini antara daratan dan kepulauan berkolaborasi untuk yang pertama saling mempromosikan. Iya. Jadi bagaimana sih kenapa kapan sih Tamalaki bisa ditahu sampai ke kepulauan kalau kita tidak kolaborasi dengan yang di sana? Begitupun sebaliknya. Kapan sih kapital launya Buton, begitu juga dengan Saranowuna itu bisa ditahu di sini kalau kita tidak kolaborasi. Jadi dengan kita berkolaborasi, kita bahu membahu mempertahankan itu melestarikan, yang kedua kita mempromosikan minimal ke lingkungan kita masing-masing. Makanya doktrin kami di Amba, Sabangkaku Menovuna wajib mempromosikan Tamalaki di daerahnya. Begitupun sebaliknya, kami di daratan akan mempromosikan Saranowuna di tempat kita. Jadi Tamalaki menjadi satu pilar utama dalam kan saya sering jelaskan sama teman-teman bahwa kita punya aset 3 aset besar Sulawesi Tenggara. Yang pertama Benteng Wolio, yang kedua Benteng Kota Navuna, yang ketiga Benteng Pobende. Benteng Pobende itu Tamalaki. Yang dilahirkan hanya adalah warisan intelektual. Beda dengan Benteng Wolio dan Benteng Kota Navuna, fisiknya ada. Seperti tahu ada fisik, begitu pun Benteng ada fisik. Tetapi kalau Tamalaki itu warisan intelektual. Begitu juga kalau di Saranotolaki. Tahu adalah warisan fisik. Sedangkan bentuk metafisiknya adalah warisan intelektual. Saranotolaki, Mosehe, POH itu kan warisan intelektual yang tidak bisa kita gambarkan dalam bentuk-bentuk fisik kan. Makanya dengan adanya kolaborasi minimal dalam lingkaran 4 pilar, dan setelah kita kuat untuk berbicara budaya, kita akan go nasional. Amin. Jadi konteks budaya itu luas. Luas. Jadi di satu sisi juga saya berikan sedikit komentar. Iya. Memang salah satu yang kita harapkan hal-hal seperti ini. Iya. Walaupun anggaplah contoh saat ini yang kami lakukan adalah kerjasama antara Formakom dan Kopuska Sultra, komunitas pemerhati pusaka Bumi Anoa sebagai pelestari, sebagai sejarawan, dan ketemu teman-teman juga budayawan. Kita bersatu, bagus sekali. Jadi Pak Ketua TWM dulu lagi saya bertanya, ini kan perdana. Kita buat event ini untuk Formakom juga usia boleh muda, tapi pencapaian wah ini karena eventnya ini tingkat provinsi. Sultra sudah banyak bukan saya mau membandingkan, tapi ini sekedar memotivasi. Banyak ormas, tapi yang ini turnamen terbuka yang bisa tunjukkan kreativitas dengan cara yang baik, dan itu kan sedikit Pak. Jadi kira-kira apakah mungkin itu tadi kan cita-cita yang besar nasional, kalau perlu internasional. Betul. Cita-cita harus besar. Kira-kira ke depannya kasih gambaran apakah cukup sampai di sini atau kita bisa ada kemungkinan collab dengan teman-teman yang lain dalam berbudaya atau bagaimana? Ini Formakom.
Baik Pak Riki, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Iya. Jadi satu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Riki bahwa di Formakom ini kita ada yayasan. Nah, yayasan Formakom ini jelas yayasan ini dalam lingkupnya ya luas ya, luas. Jadi ada beberapa harapan kami nanti seperti dikatakan tadi oleh Bang Stanley bahwa kita skala daerah dulu, nanti tujuan kita adalah kalau bisa kita skala internasional. Ya kan? Jadi di Formakom ini juga ada kita juga punya serikat ya, serikat pekerja Bumi Anoa. Ya kedepannya itu kita bisa memperjuangkan hak-hak pekerja-pekerja yang ada di sini, apalagi di Kolaka ini ya. Di Kolaka ini adalah lingkup pertambangan ya. Ya di sini ada beberapa perusahaan-perusahaan industri yang besar. Seperti ada Antam yang sudah lebih dulu ya. Terus dari Pale ya, Pale. Sekarang ada PT Ceria dan yang baru-baru ini adalah PT IPIP. Ya betul. Nah, ini adalah perusahaan perusahaan luar yang besar yang bisa, tentunya harapan kami di sini kita selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal khususnya ya, lokal Kolaka, dengan tujuannya kita bagaimana kita melihat pemuda-pemudi yang ada di Kolaka ini bisa mempunyai inspirasi ya, inspirasi untuk membangun daerah. Nah, jadi kita tidak boleh membangun daerah ini hanya semata-mata fokus pada pemerintah. Ya, tetapi kita sebagai generasi muda ini bisa membantu pemerintah dalam hal ini Kabupaten Kolaka. Bagaimana caranya Kolaka ini bisa betul-betul menjadi Kolaka yang yang Miambo ya, betul dengan slogannya Miambo ya, Kolaka Miambo. Miambo itu artinya bagus lah, mulai dari penataan kotanya, penataan pabrik industrinya, lapangan kerjanya juga ya. Itu lapangan kerjanya seperti itu. Dan alhamdulillah perjuangan kami sampai hari ini, khususnya untuk Tamalaki yang ada di Mekongga, sudah kelihatan hasilnya dari apa yang kita perjuangkan. Mulai dari tenaga kerjanya dan kontraktor ini, kita harus membuat kontraktor ini menarik gitu. Menarik, kita tarik mereka untuk masuk berinvestasi di sini. Ya, betul sekali Bang Riki ya. Dengan sendirinya akan terbuka lapangan pekerjaan, dan dengan sendirinya juga ini peluang buat adik-adik kita yang saudara-saudara kita yang ada di sini nih, khususnya generasi muda. Bisa saya simpulkan Formakom ini memang bukan cuma sekedar budaya, tapi juga memperjuangkan pergerakan sosial. Iya, pergerakan sosial dan berusaha meningkatkan SDM masyarakat. Nah, ini bagus sekali, open mind sekali. Jadi teman-teman harus terinspirasi. Nah, dan singkatnya, kami Kopuska juga butuh penilaian, kami butuh nasihat, kami butuh masukan. Kira-kira apa tanggapan teman-teman setelah melihat ini kita kolaborasi? Apa tanggapan teman-teman, saran, nasihat? Kami siap dengarkan terkait ini kegiatan Kopuska. Artinya sudah sama-sama lihat langsung. Nah, itu untuk Pak Ketua, durasi singkat. Dan pertanyaan untuk Stanley, kira-kira apa harapan, pesan-pesan untuk teman-teman yang saksikan ini? Siapa dulu? Saya dulu ya, saya Stanley ya. Jadi gini, ini kan ajang pertama kita ya, ajang pertama kali Formakom ini mengadakan ikut langsung. Kita berupaya bagaimana caranya kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa Tamalaki itu bukan preman, ya kan? Jangan dilihat bahwa kita ini budayawan, ya, kita ini adalah pelindung dan penjaga budaya, ya kah? Iya, kita juga seorang seniman. Iya betul. Ya, dengan adanya support dari teman-teman Kopuska ya, sangat membantu sekali. Artinya membantu sekali dengan adanya event ini, kita bisa menunjukkan bahwa kreasi-kreasi anak orang-orang dari Tamalaki itu, ya artinya ini loh hasil karya kita. Inilah yang kita pertunjukkan pada teman-teman semua. Bukan hanya dari segi kita juga menunjukkan bahwa Tamalaki betul-betul ingin bersinergi. Khususnya dengan pemerintah, pemerintah daerah setempat, TNI dan Polri, ya, seperti itu. Dan satu saran saya buat Kopuska, ini kan kita tampilkan benda-benda pusaka. Saya mohon maaf ini Pak Riki, ini masukan ya. Kalau bisa nanti misalnya ini dikasih label lah, ya. Ini namanya apa? Ya, penjelasan. Jadi
teman-teman lihat ini misalnya ini tahu